Masih bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Photoshop. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, di pertemuan ini kita akan belajar membuat sebuah logo dengan teknik sederhana. Pertama, saya akan buka Windows Explorer. Di sini saya sudah menyediakan beberapa buah gambar. Anda dapat mendownloadnya dari Google dengan kata kunci logo desain. Nah, di sini saya akan masukkan gambarnya ke Adobe Photoshop. Saya klik, kemudian saya drag ke Adobe Photoshop seperti ini. Atau Anda juga bisa melakukannya dengan file open seperti itu. Kemudian kita selusuri di mana kita meletakkan gambar kita seperti itu. Kemudian saya akan coba ambil salah satu gambar ini dengan rectangular marquee tool. Bisa diklik, ditahan seperti ini. Kemudian saya drag seperti ini. Saya menahan shift di keyboard untuk mendapatkan objek yang proporsional, atau kita juga tidak menggunakan shift, kita langsung saja drag seperti ini. Kemudian saya akan gunakan image, klik menu image, kemudian tekan crop. Agar gambar ini tidak terlalu kecil, saya akan coba besarkan gambarnya dengan cara image, kemudian image size. Nah, di sini terdapat icon rantai. Ketika icon ini saya klik, maka ketika saya memasukkan angka di atasnya, maka angka di bawahnya tidak akan mengikuti. Untuk keperluan ini saya akan aktifkan saja. Kemudian saya mengetikkan angka 500 pada bagian atasnya. Kemudian resolusinya biarkan. Kemudian saya menekan OK. Seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan gambarnya menjadi blur. Tidak masalah karena kita akan membuatnya kembali. Oke, sekarang saya akan tambahkan layer baru di sini. Kemudian saya gunakan ellipse tool di sini. Klik tahan, kalau tidak ada pilihannya ellipse tool. Kemudian di bagian atas saya pilih opsinya menjadi pad di sini. Kemudian saya menahan tombol shift di keyboard. Kemudian saya drag di sini. Jadi tombol shift-nya ditahan, lepaskan. Kemudian saya klik pad selection tool di sini. Yang ini kita minimize saja. Kemudian saya letakkan di tempat yang saya inginkan. Dan saya menekan Ctrl T atau edit pre-transform pad di sini. Oke, seperti itu. Kemudian saya besarkan seperti ini. Jadi kita atur-atur saja sesuai dengan yang kita inginkan besarnya. Oke. Kemudian tekan enter satu kali di sini. Jika kita tidak sengaja menekan enter dua kali seperti ini, maka padnya akan hilang di sini. Untuk memunculkannya kembali, kita dapat mengklik tombol pad di sini atau tab pad di sini. Kemudian klik layer work pad-nya. Seperti itu, maka di area kerja akan muncul kembali. Kemudian saya kembali menekan layer dan mengklik pad-nya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menjadikan pad ini menjadi seleksi. Caranya boleh menekan tombol Ctrl Enter di keyboard, atau saya mengklik kembali tab pad dan mengklik icon nomor 3, load pad as selection, icon yang lingkaran putus-putus seperti ini. Maka di area kerja padnya telah berubah menjadi seleksi. Kemudian saya klik layer dan saya klik layer 1 di sini, atau saya beri nama di sini lingkaran 1. Kemudian saya akan mengisi warnanya dengan edit fill di sini. Kemudian saya tekan OK. Nah, kenapa ini saya lakukan? Sebab kalau saya menggunakan stroke dengan ukuran seperti ini, maka bagian dalamnya biasanya akan jogging ya, atau apa ya, tidak rata gitu ya. Oke, sekarang matanya akan saya sembunyikan dan seleksinya akan saya sembunyikan juga atau akan saya hilangkan dengan cara select deselect, atau kalian juga bisa menekan Ctrl D seperti itu. Kemudian saya akan membuat lingkaran kembali di sini dengan memanggil lingkaran yang sudah kita buat tadi. Caranya kita kembali ke pad, kemudian klik layer work pad-nya, kemudian tekan Ctrl T seperti itu, atau dari edit pre-transform pad seperti itu. Kemudian saya tahan lagi shift-nya di keyboard, drag dari salah satu pojoknya seperti ini.
sampai kita menemukan bentuk yang kita inginkan. Seperti ini. Ya, seperti itu. Tekan enter satu kali, kemudian tekan Ctrl enter. Seperti ini untuk merubah pad menjadi seleksi. Atau dari pad, klik icon yang nomor 3 tadi. Kembali ke layar. Nah, sekarang saya nyalakan kembali icon mata di layar lingkaran 1. Kemudian tekan tombol delete di keyboard. Seperti ini. Sehingga objeknya menjadi terlubangi. Pilih select, deselect. Kemudian saya akan menduplikat layar ini. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian pilih duplikat layar, atau dari layar, dari sini, pilih new, layer via copy. Atau dengan cara ketiga, dengan Ctrl J. Tekan Ctrl J, Jakarta. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa beri nama ini lingkaran 2. Seperti itu. Kemudian klik Move Tool. Kemudian saya akan geser ke sini. Letakkan di tempat yang kita inginkan. Seperti itu. Gunakan panah di keyboard. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan sembunyikan kedua objek mata ini. Kemudian saya akan coba potong si gambar ini. Caranya, kita tinggal gunakan pen tool di sini. Matikan caps lock jika caps locknya aktif. Seperti ini. Agar saya bisa melihat kursornya. Ya, jadi asal aja sebenarnya seperti ini. Kemudian kita atur kembali dengan Direct Selection Tool. Ya. Kalau Pad Selection Tool untuk memilih padnya atau memindahkan padnya. Tetapi kalau Direct Selection Tool untuk memindahkan titiknya, caranya klik di luar dulu. Klik di luar dulu, baru klik garisnya, salah satu garisnya, baru handle-nya atau node-nya kita klik. Kita pindahkan, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Tekan Ctrl Enter. Kemudian nyalakan layar lingkaran yang atas, atau lingkaran 2, yang ini. Kemudian tekan Delete di keyboard, seperti itu. Hilangkan seleksinya dengan select deselect. Kemudian dengan cara yang sama saya akan gunakan lagi pen tool di sini. Kalau tidak ada, klik tahan, pilih pen tool. Kemudian klik di luar saja. Jadi tidak perlu presisi, misalnya begini, begini misalnya ya. Boleh saja. Kembali klik yang titik pertama seperti ini. Gunakan kembali Direct Selection Tool. Kemudian saya klik di luar dulu, klik garisnya. Baru saya akan memindahkan titiknya atau handle-nya. Seperti ini. Jadi tidak apa-apa terkena objek yang atas, tidak masalah karena berbeda layernya ya. Kemudian tekan Ctrl Enter. Lalu kita nyalakan lagi layar yang bagian bawah dan pilih layarnya. Pilih layar lingkaran 1. Sekarang tekan tombol Delete di keyboard. Seperti ini. Maka saya telah berhasil memotong layar yang pertama ya, karena posisi layar yang kita klik adalah layar 1. Oke, sekarang kita pilih Select Deselect. Oke, berikutnya saya akan membuat sebuah lingkaran yang akan kita gunakan untuk mengisi lingkaran bagian dalam. Caranya saya gunakan Ellipse Tool di sini. Bagian opsinya sudah pad di sana. Kemudian saya tahan Shift dan drag asal saja. Kemudian gunakan Pad Selection Tool dan atur posisi dan skalanya. Tekan Ctrl T untuk membesarkan sambil menahan tombol Shift di keyboard. Oke, anggap saja sini sudah pas. Kemudian saya tekan Enter satu kali, tekan Ctrl Enter. Ya. Kemudian pilih layar yang atas, layar lingkaran 2, karena lingkaran ini menempel di objek yang atas. Berarti layar yang atas yang kita pilih. Kemudian kita tinggal tekan Edit Fill atau Alt Delete ya. Pilihannya foreground color normal 100% atau tekan Alt Delete ya. Oke, sekarang saya hilangkan seleksinya, select deselect. Nah, berikutnya saya akan memberikan warna sekarang. Misalnya warnanya tidak mau sama dengan warna yang ini. Saya mau warna bawahnya ini hijau, misalnya bagian atasnya kuning misalnya. Caranya saya tahan Ctrl di keyboard,
tahan, kemudian klik di layar lingkaran 2 seperti ini di kotaknya, sehingga akan membentuk seleksi sesuai dengan objek yang kita pilih. Kemudian saya memilih warnanya di sini, saya klik warna foregroundnya, kemudian saya arahkan ke warna kuning misalnya, seperti ini. Kemudian saya gunakan Alt Delete atau Edit Fill. Saya tekan OK, seperti itu. Kemudian kita hilangkan dengan Select Deselect atau Ctrl D. Kemudian berikutnya adalah mengisi warna bagian bawahnya, mengganti warna bagian bawahnya. Caranya, pilih layernya dulu, kemudian tahan Ctrl, klik di kotaknya. Kemudian saya memilih warnanya, boleh di atas, boleh di sini. Misalnya saya dengan warna hijau, misalnya. Oke. Kemudian saya tekan Edit Fill atau Alt Delete. Ya, seperti itu. Hilangkan seleksinya. Seperti ini, dan kalau saya hilangkan bagian bawahnya seperti ini, maka kita sudah membuat objek baru di layer di atasnya. Berikutnya, kalau kita ingin memberikan warna stroke di setiap objeknya, caranya tinggal kita panggil seleksinya dengan cara tahan Ctrl, klik di kotaknya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memilih layernya, ya. Misalnya garis luarnya saya isi dengan warna merah, misalnya merah marun, misalnya seperti itu. Oke, sekarang saya tinggal tekan Edit Stroke. Stroke-nya mungkin saya berikan nilai 4 mungkin atau 3 ya. Saya berikan nilai 3 saja. Di bagian dalam, jadi ke dalam. Berarti saya pilihnya inside. Oke. Kemudian dengan cara yang sama saya pilih layer yang bawah, tahan Ctrl, klik di sini, kemudian tekan Edit Stroke. Biarkan ukurannya sama dan juga warnanya sama. Tekan OK. Seperti itu. Oke, sekarang tinggal pilih Select Deselect. Kita nyalakan bagian bawahnya. Untuk menuliskan teks kita tinggal tekan T di sini. Kemudian saya klik di sini. Kemudian kecilkan dulu ukurannya mungkin 6 mungkin ya. Kemudian saya menulis brand seperti ini. Tekan Ctrl A atau blok saja. Kemudian saya memilih opsinya regular saja atau bold saja misalnya. Kemudian saya klik Move Tool dan saya pindahkan ke sini. Saya coba blok kembali dan saya akan rubah. Mungkin ini Arial ya, Arial. Oke. Kita tinggal Ctrl T supaya ini menjadi pas misalnya. Tekan Enter satu kali. Oke. Kemudian untuk mengganti warnanya, kita bisa menggeser dulu objeknya kemanapun di sini. Misalnya kita gunakan Type Tool, kita blok kembali. Kemudian kita klik kotak warna bagian atas ini, kita geser sedikit ke sini. Kemudian saya arahkan ke warna yang ingin saya ambil warnanya. Misalnya ini, klik, maka warnanya akan langsung mengikuti warna yang ada di area kerja yang kita klik. Tekan OK. Kemudian saya tekan Move Tool dan saya memindahkan objeknya ke sini. Seperti itu. Kemudian saya sembunyikan gambar aslinya. Nah, inilah objek yang sudah kita buat dengan teknik sederhana.